Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najhi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram versi mazhab Syafi'iyah. Hadis ke 513. Al-lahdu fil qabri wa raf'uhu anil ard. Membuat lahat pada kuburan dan meninggikan di atas permukaan tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sa'd bin Abi Waqqasin, dari Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu an, qala, dia berkata, alhidu li lahdan wa ansibu alayya allabina nasban kama suni'a bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Walil Baihaqi an Jabirin nahwuhu wa zada wa rufi'a qabruhu anil ardi qadra shibrin wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau berkata, buatkan lahat untukku dan tegakkanlah atas lahat itu, ya, al-labina, bata-bata, batu bata maksudnya. Kama suni'a, seperti yang pernah dilakukan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah. Jadi pesan dari Sa'ad, nanti kalau saya meninggal, tolong buatkan kuburannya itu kuburan lahat. Ya, kuburan lahat. Kuburan itu ada dua katanya, ada syak, ada lahat. Jadi kalau syak itu satu arah, dibelah. Kalau lahat itu dicelongin di samping, itu namanya lahat. Tapi sudah umum dikenal dengan liang lahat. Dan tutuplah lahat itu dengan bata, ya, seperti Rasulullah juga seperti itu. Nah, seperti Rasulullah, dilakukan pada Rasulullah. Jadi rupanya saat ini melihat kuburan Rasulullah. Baihaqi mencatat dari Jabir, ada tambahan, dan ditinggikan kuburnya dari permukaan tanah sekedar sejengkal. Sejengkal itu segini, ya. Jadi kuburan itu digundukkan, maksudnya digundukkan itu sejengkal, tidak boleh lebih tinggi. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Lahat, ya, itu artinya idza hafadzalah dawahda syakku tahtal janibil qibli minal qabri. Yang namanya lahat itu adalah ceruk, ya, ceruk di bagian samping yang mengarah kiblat. Jadi kalau kuburan kan begitu, kerowong, terus kiblatnya ke sini, diambil lagi sini. Ya, kalau saudara mau lebih jelas, ya lihat saja di YouTube liang lahat. Nah, cara membuat liang lahat, nah, tadi akan dicontohkan. Ya, jadi kuburan kan blong begini kan. Nah, di sini diambil lagi nih. Untuk apa? Menyembunyikan mayat sebenarnya. Rahasianya menyembunyikan mayat. Kalau nanti
dikeruk oleh binatang, tidak akan tercapai karena dia selamat di situ. Tapi itu ada catatan, nanti akan sebut catatan ini. Kita lanjut. Apa kesimpulan dari hadis ini? Ad-dafnu fil lahdi afdal minasyak idza amkanal lahdu. Kuburan dengan lahat itu lebih baik daripada syak. Syak itu blong ya. Seperti Anda lihat, biasanya orang kafir sih. Orang kafir itu masukkan peti kan. Petinya kan blong begitu. Lalu ditutup. Kalau kita dicelongin ini yang arah ke kiblat ya. Nah, mayatnya disimpan sini, dibaringkan ngadep sana kan. Lalu punggungnya ditutup. Biasanya kita dengan kayu. Ya. Kalau orang sini itu dengan gegelu. Gegelu itu apa? Buntalan tanah. Seperti bola. Iya, bola segini lah. Untuk supaya nggak jomplang maksudnya, ganjel lah. Ya, jadi diganjel itu dengan, kalau di sini dengan dengan bata. Wa huwa madhhabu idza amkana lahdu, apabila memungkinkan. Ya, artinya tanahnya memungkinkan. Kalau tanahnya lembek ya susah. Jadi dibuat begitu nanti longsor, ya kan? Nah, jadi begitu aja. Itu adalah mazhab Syafi'i rahimahullah wal aktsarin, dan kebanyakan para ulama. Yang kedua, ajmal ulama ala jawazilahdi wasyak. Ulama sepakat baik kubur itu dengan cara lahat atau dengan dibelah tadi ya, dilubangi saja, syak namanya, di tengah. Itu boleh-boleh saja, dua-duanya boleh. Ma'astihbabilahdi, tapi kalau diukur keutamaan lebih baik lahat. Jadi dikubur secara tidak lahat sekalipun itu sudah memenuhi syarat. Wanasbulaban serta wanasbulabin, dibangunlah ditutup dengan bata. Wa annaufu ila dzalika bi Rasulillah bittifaqi sahabat radhiyallahu anhu. Dan itulah kubur yang pernah dibuatkan untuk Rasulullah. Ya, jadi sehingga apa yang dilakukan kepada Rasulullah itu menjadi master, menjadi contoh. Wa naqalu ana adadal labinatihi tis'un, dan mereka mencatat bilangan penutupnya itu ada 9 sampai dihitung. Bataknya ada 9 gitu. Nah, ya, sehingga kalau orang yang fanatik pada angka, ya dia juga begitu, 9. Nggak tahu gegelunya juga 9. Yang ganjelnya itu 9. Jadi sudah dibuat sebelumnya ya. Jadi kayak lempung diperongkolin segini buat. Kalau yang saya tahu sih, tapi kalau di sini batak sih. Ya, kalau di sini namanya gegelu. Orang Jawa sini gegelu ya. Kalau kita apa, kayu ya? Pakai kayu ya? Maksudnya orang kan dibaringkan begini, dia diganjel tuh supaya enggak. Tetap itu, Mas. Hah? Ganjel jenazahnya dulu, nanti atasnya baru. Oh, baru kayu. Jadi tetap tanah ya? Nah itu, benar itu. Jadi katanya, tapi nggak ngitung-ngitung bilangan kali. Ya, 9 katanya. Tapi ini 9 tidak ada riwayatnya. Cuma kutipan, mungkin itu kesaksian ya. Jadi kesaksian itu kan Rasulullah kan udah meninggal, masa ngomong, ya kan? Yang kedua, rawa Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala Rasulullah al-lahdunala wasyaqqu lil ghairina. Lahat adalah khas buat kita. Syak tadi kuburan yang enggak dicelongin, itu buat selain kita. Jadi kubur untuk khas buat umat Islam itu adalah lahat. Yang bukan lahat bukan untuk kita. Itu dari Ibnu Abbas. Yang keempat, istibabu nasbil labin, dianjurkan menegakkan batak ya. Li'anau ladzi suni'a bi Rasulillah bittifaqi sahabat, karena itulah yang pernah dilakukan kepada jenazah Rasulullah. Yang kelima,
Wal mustahab ayu amakal qabru qadra qamatin wa bastah. Bagusnya dalamnya kuburan itu ya diperdalam sedalam orang berdiri dan pengaweh. Pengaweh itu begini. Kalau orang berdiri sambil begini. Ya. Dalamnya kuburan itu orang berdiri tangannya begini. Nah, inilah ujungnya. Nyampe segitu nggak? Nggak nyampe ya? Kayaknya 2 meter itu ya. Karena rata-rata kan orang semeter lebih, semeter 75. Sama dengan pengaweh ini begitu. Jadi orang berdiri, ini titik lubang ini. Sunnahnya begitu. Supaya apa? Supaya tidak tercium bau. Ya, kayaknya nggak sampai segitu ya. Nyampe nggak? Diukur nggak itu? Yang habis nutup itu naik kan tangannya begini baru yang dari atas ke air. Diambil ya. Berarti nyampe ya. Sunnahnya begitu. Jadi nggak boleh terlalu dangkal supaya pembusukannya itu nggak ngambreng. Wa hadza madhab Syafi'i wa jumhur. Belum ya. Yustahab, jadi sunahnya dalamnya kuburan ya kurang lebih setara dengan orang berdiri dan pengaweh. Kalau diukur dengan zira 48 kali 4 ya, berarti dekat 2 meter. Karena rata-rata orang berdiri kan 170 ya, tinggi badan 170, 150 sampai 175. Nah, ininya 25, ya sekitar 2 meter. Yang keenam, yustahab ayyawasafil qabri min qibali rijlai wa ra'si. Dianjurkan kuburan itu agak digedein di sebelah kepala dan kakinya katanya. Lima warada anin nabi anna qala lil hafir. Karena ada riwayat Rasulullah pernah berkata kepada penggali kubur, ausi' min qibali rijlai, tolong sebelah kakinya agak digedein, wa ausi' min qibali rasi, serta sebelah kepala dan kaki agak digedein, wa yarfal qabri anil ardi, serta kubur ya dikundukkan di atasnya tuh, jangan rata, jangan flat. Itu kesimpulan dari hadis yang tadi. Kemudian hadis 514, an-nahyu an tajsis qabri wal qu'ud 'alaiha wal bina 'alaihi. Larangan membangun kubur. Nyemen maksudnya. Di semen itu tidak boleh. Duduk di atasnya serta dibuat bangunan di atasnya. Dari Muslim, ya, saya tidak bisa menyembunyikan hukum ya. Kalau dilarang. Nah, kita padukan dengan kondisi fenomena kita, ya kita harus sesuaikan dengan ajaran. Bukan ajaran yang mengadopsi adatnya. Rasulullah melarang ayu jassasal qabru. Rasulullah melarang kuburan dibangun. Maksudnya di semen, itu tidak boleh. Jadi harus medianya tanah juga. Ya, yang boleh menutupi mayat itu hanya tanah, tidak boleh semen. Wa ayyuk ada alaihi, dan diduduki. Rasulullah melarang kuburan diduduki. Ya, wa ayyubna alaihi, dan dibangun di atasnya. Kalau tadi kan di semen, kuburannya di semen, terus diduduki dan dibangun di atasnya. Kesimpulan, ini mazhab Syafi'i loh, bukan mazhab yang lebih keras. Ini mazhab Syafi'i. Kesimpulan dari hadis di atas sebagai berikut. Pertama, karahatu tajsis qabri. Kalau menurut hemat saya, petugas yang menangani kuburan, dalam hal ini saudara kita Pak Mukhlis, ini harus menyampaikan aturan, ya, harus menyampaikan aturan. Kita
antisipasi dengan memberi pengumuman. Waktu dikuburnya kan belum ada tuh, ya. Jadi keluarganya ini ingin menyampaikan kasih sayang tuh dalam bentuk begitu dia tuh. Singkatnya, nah ini adalah budaya keluarga saya yang diambil saudara gitu kan. Kan saudara lihat tuh kuburan Cina tuh, bagus-bagus. Waktu hidupnya bah disepelein. Waktu hidupnya nggak dihormati orang itu. Orang tua nggak dipatuhi, udah meninggal itu kan. Jadi sebenarnya itu riya. Wih, kuburan keren amat. Lihat dulu keluarga siapa. Oh, Wong. Wah, ini. Nah, itu hebat. Itu. Waktu hidupnya mah yang bersangkutan nggak dihormati. Tapi nggak semua ya. Ya mungkin ada juga yang dihormati. Jadi mereka simpatik kepada orang tua yang dikubur itu dengan membangun kuburan yang bagus. Namanya bong. Kuburan itu bong. Harganya bisa 20 juta. Bikin. Itu kan paten itu. Kuat. Kayak anu aja, kayak beton, di beton. Kadang-kadang keramik, apa? Pualam ini gitu. Marmer. Ya buat apa gitu? Buat apa bagus-bagus begitu? Jadi yang bagus itu untuk yang hidup dimanfaatkan. Kalau menurut ajaran Islam, buat yang meninggal mah cukup tanah. Sampai-sampai dalam ajaran Islam, sesuatu yang menghalangi mayat menjadi tanah itu kurang dilarang dalam Islam. Sehingga kenapa ada orang yang membuka anunya, pembungkusnya. Ya, kenapa bungkusnya dibuka? Ada yang menyarankan supaya pipinya ini nempel di tanah, ini pipi, supaya mempercepat pembusukan. Ya, tapi kata sebagian yang lain tidak ada sunahnya. Jadi kafan biarin aja gitu, nggak usah dibuka-buka. Wih, ntar anu tali pocong nggak ada sunahnya. Mertua saya juga begitu, tali pocongnya nggak dibuka. Orang-orang teman-teman, Pak nanti kalau datang bilangin aja mampir ke rumah mantunya. Suruh mampir. Kalau nanti dia datang ke rumah Anda, suruh mampir ke rumah mantunya deket. Ditunggu. Nah, itu kepercayaan-kepercayaan yang tidak berdasar. Ya. Tidak ada dalilnya lah gitu singkat. Kemudian jadi ini larangan ya. Karahatut tajlis, tidak boleh menyemen, tidak boleh membangun, dan haram duduk di kubur. Yang dimaksud qu'ud di sini duduk. Wa hadza madhab Syafi'i. Ini adalah madhab Syafi'i dan kebanyakan ulama. Ya. Yang kedua, rawa Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah menyampaikan lagi hadis yang lain tentang perkara duduk di kuburan. Tapi bagaimana kita nggak duduk, orang nggak ada tempat, mau gali kuburan, kita harus nginjek kuburan, ya kan? Kan kita bisa nggak nginjek karena ada pilihan. Kita mau gali kuburan aja nginjek kuburan, bagaimana mau nggak bisa duduk? Kalau capek gimana? Lagi gali capek, di mana istirahatnya? Nah itu berarti harus ada seling gitu, harus ada spasi, ya jarak antara kubur dengan kubur, dirapihin lah pokoknya. Dalam sebuah hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengatakan, la an yajlisa ahadukum ala jamrah fatahrika thiyabahu fatukhlisu ila jildihi khairun lahu min ayajlisa ala qabrin. Salah seorang di antara kalian duduk di atas bara, lalu bara itu membakar pakaiannya, tembus ke kulitnya, itu lebih baik daripada ia duduk di atas kubur. Nah, peringatkan keras dari Rasulullah ya. Bayangkan kalau kita tubuhnya terbakar, api itu membakar kulit kita, tembus ke dalam, itu lebih baik daripada Anda duduk di atas kubur. Ya, artinya ini peringatan keras dari Rasulullah. Bukan itu saja, dari Abi Marsad Al-Ghanawi
radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tajrisu al kubur, janganlah kalian menduduki kuburan, wala tusallu ilaiha, dan janganlah sholat menghadap kuburan. Nah ini banyak dilanggar, banyak kubur-kubur lama, banyak masjid-masjid lama itu selalu di pengimamannya ada kuburan, termasuk Masjid Agung. Tapi orang pengurus Masjid Agung berkilah kuburannya udah dipindah katanya begitu. Saya pernah menyaksikan, ya. Jadi dulu antara pengimaman itu dengan area di depannya masih kelihatan, masih bisa dilongoki kuburan memang. Nah sekarang mungkin karena banyak orang ngerti, apa dipindah apa memang dia bangun lagi gitu di tembok. Jadi nggak boleh, sebab nanti akan ada kesan kita menyembah kuburan. Ya ini kan masalah akidah kan, jadi kita sangat ketat dalam masalah akidah. Jadi jangan sampai akidah kita menyembah kuburan. Malah ada nguburnya di masjid, waduh itu lebih parah. Mungkin terpikir oleh pikiran yang membolehkan, ya, pikiran yang memberi toleransi, mau niru Rasulullah, mungkin kan ceritanya gitu tuh. Rasulullah kan dibawa kubah hijau itu, ya kan, masjid itu. Kalau Rasulullah itu beda, itu rumahnya dulunya terpisah, tapi berhubung masjid semakin pelebaran dibeli oleh pemerintah nih, lama-lama mepet. Itu asal mulanya. Sama dengan sono lah, rumah sono nih, di rumah. Nah Rasulullah tuh dikuburnya di rumah, karena ada sabda beliau ketika sahabat saling bertanya, Rasulullah dikuburnya di mana ya? Itu. Nah Aisyah bercerita, nabi-nabi selalu dikubur di mana dia roboh, di mana dia wafat. Nah Rasulullah wafat dipangku oleh Aisyah, di rumah Aisyah, lagi dipangku. Kalau istri kita boro-boro. Nah, ini jadi Rasulullah ini meninggal pun menampakkan cinta kasih, ya, dekat dengan istrinya. Itu istrinya pada berebut tuh untuk ditempati Rasulullah, tapi namanya orang sakit gimana, masa dioper sana oper sini. Akhirnya mereka merelakan, biarkanlah Rasulullah tinggal di rumah istri yang paling dia cintai. Jadi ternyata memilih Aisyah, sehingga orang Syiah mengatakan, wah Aisyah tuh curang. Nah itu nggak benar. Kalau Aisyah curang pasti Rasulullah udah protes, ya harus gantian gitu kan. Jadi ada juga istri beliau, karena sudah tua, saya lupa namanya itu, dia selalu sibuk melayani Rasul. Kata Rasulullah, udah, karena usiamu yang sudah lanjut, aku bebaskan aja ya. Maksudnya dibebaskan gimana? Diceraikan, supaya kamu tidak repot. Sebab Rasulullah kan tugasnya sangat padat, ya. Kalau dia harus gilir ke rumah istri itu, dia sudah lansia. Oh jangan ceraikan aku, dia nggak mau. Biarlah waktu gilirku aku berikan kepada Aisyah. Tuh sampai begitu, ya. Jadi beda dengan kita. Memang rumah istri-istri Rasul ini berpisah, tapi deketan, sehingga dalam sehari Rasulullah bisa muter. Walaupun siang mah boleh, ya. Jadi yang disebut gilir itu malam, bukan siang. Kalau siang seluruh istrinya bisa diputer. Dia nanya sana, nanya sini. Jadi rumahnya banyak Rasulullah. Ya, tercatat waktu beliau wafat itu 9. Seluruhnya kalau nggak salah ada 13 istri Rasul. Ada yang sudah wafat juga. Tapi rata-rata janda, dan itu tadi punya prestasi.
ya, istri komandan gitu. Bukan ece-ece kayak kita. Apa itu covernya ya, yang atau kiwis-kiwis itu. Bukan itu yang dipilih oleh beliau. Jadi Rasulullah mengingatkan kita jangan duduk di atas kuburan, yaitu tadi kita dihadapkan pada kesulitan karena waktu mau ziarah itu sesak gitu kan. Waduh lah, bagaimana berdiri? Mepet begitu, kubur dengan kubur, terus berdirinya di mana? Nah itu makanya harusnya berjarak. Ini memberikan inspirasi, kuburan terus berjarak sehingga ininya gampang ziarahnya. Kan kita disunahkan ziarah. Kalau kita dihadapkan kuburan mepet seperti itu, kita jangan melanggar, melanggar larangan. Terus ziarahnya gimana? Ziarah dicari tempat yang kosong. Ziarah itu nggak harus berhadapan begini kayak orang hidup. Yang penting kan doa. Ya, kita doa. Jadi masuk area kuburan itu berdoa secara umum. Nah, nanti akan ada doanya. San Diego Hills, nah, itu. Anda akan lihat bagaimana pengaturan kuburan yang profesional. Nah, di sampingnya kali itu kan non muslim. Yang muslim ada Al Azhar namanya. Nah, kita kunjungi yang Al Azhar. Maksudnya kuburan beli. Ya, jadi dikelola secara profesional. Tidak ada rumput yang liar gitu ya, kayak kita. Dan kita kalau lama nggak dianu kan, alang-alangnya tinggi. Nah, tapi itu dia kelola secara profesional. Menurut saya semestinya begitu orang Islam. Semestinya. Nah itulah pengelolaan Al Azhar, Anda lihat tuh. Ya, jadi kita lihat yang ideal dulu, yang penting wawasan dulu. Oh begitu seharusnya. Nah jadi kita tahu kekurangan kita apa kekurangan yang kita harus dibetulin. Kita ada standarnya dulu, standarnya begini. Jadi mestinya begitu. Saudara-saudara diumumkan kita boleh bacakan hadis. Ya, setiap ada penguburan dibacakan hadis. Rasulullah melarang duduk di atas kuburan. Kuburan tidak boleh disemen, tidak boleh dibangun di atasnya. Yang hanya dibolehkan itu gundukan tanah di atasnya, tidak lebih dari sekilan tuh, gundukan tanah. Nah untuk dengerin mungkin batu nisan, ya batu nisan kalau zaman Rasulullah kan batu ya, batu, nah, gitu, batu nisan. Tapi nggak usah lah kita tiru-tiru orang Kristen dengan pakai kitab begini. Buat apa? Itu mah Kristen itu mah, cara-cara Kristen. Udah kita biasa aja. Nggak usah telah wafat, nggak usah emang wafat itu mah udah jelas. Pokoknya kasih nama. Takut keliru doang gitu kan. Takut keliru jadi kasih nama. Jadi nggak usah telah wafat kan gitu. Ya udah memang wafat itu. Kalau itu kan kebiasaan orang Kristen ya. Rest in peace. Artinya istirahat dalam kedamaian. RIP. Menunjukkan meninggalkan, sudah masuk ke surganya. Setelah nggak usah begitu-begitu. Hanya tetenger saja supaya jangan keliru. Mestinya begitu mengurusnya ini ngomong. Ya, jadi setiap ada kuburan, karena boleh jadi keluarganya kepengen berbuat lebih baik, tapi Anda salah alamat. Kenapa nggak dari dulu waktu hidup? Udah ninggal ya repot, kepo. Kadang-kadang orang 1,5 meter, dia 2 meter. Jadi kan itu melanggar aturan. Jadi diaturnya kan susah. Orang segini, dia segini kan dia nutup jalan. Apa-apaan begitu. Udah Anda segitu. Apa mungkin kepanjangan kali ya? Tinggi orang apa begitu? Ini dipas. Tuh, jadi rapi gitu. Ya, kita harus jalan-jalan ke sana lah. Pengurus-pengurus sekali. Lihat standarnya bagaimana. Nah, kita bisa wawancara tuh. Ya, pura-pura gitu mau beli ya. Jadi kita tahu standarnya. Pengurus Al Azhar yang muslim, kuburan muslim sebelah kanan. Kiri non muslim. San Diego Hills.
Nama jalannya juga nama jalan surga, Blok Firdaus. Blok Eden. Dia kan membayangkan ini surga, kan? Terus ada gambar patung patung Bunda Maria, patung malaikat sedang melindungi mereka. Ya, itu hanya ilusi-ilusi. Tidak perlu orang Islam begitu. Kembali kita ke sini. Ya, jadi ada larangan duduk menghadap ke sana kecuali kita sholat sholat gaib, ya. Kalau kita datang ke tempat duka ternyata sudah dikubur. Kalau kita terikat emosi dengan yang meninggal ini, kita boleh sholat di kubur, di atasnya, ya, ngadap kiblat. Jadi udah dikubur kan? Nah, contohnya kita datang, kita teman baik, bestinya, nah, terikat emosi, kita datang ke sana. Tapi kalau tidak tercapai jauh, kita sholat gaib. Nah itu ya, itu juga difatwakan oleh Syekh Utsaimin. Qala Syafi'i rahimahullah, wa akrahu ayu azama makhluk hatta yuja'al qabru masjidan. Nah ini kata Imam Syafi'i, saya nggak suka makhluk itu diagungkan sedemikian rupa sehingga kuburannya itu seperti masjid. Ya, kuburannya dibangun seperti masjid. Malah nggak tanggung-tanggung, saudara, kuburan di dalam masjid di tengah-tengah. Pernah lihat nggak? Kuburan ini kayak begini nih, di sini. Jadi kalau orang sholat berjemaah itu ya di tengah itu. Ya Allah, bagaimana itu caranya? Di tengah-tengah. Karena kenapa? Orang Islam jarang ngaji. Itu aja yang harus Anda pahami, jarang ngaji. Di antara yang ngaji, orang Islam kebanyakan miskin, bukan menghina. Karena miskin, bacaannya tipis. Karena bacaannya tipis, wawasannya juga kecil. Tuh, bukan besar-besar, bukan. Itu di kalangan guru-guru itu. Kajian dengan buku-buku besar itu jarang sekali. Yang Anda terima di sini, ini kajian guru-guru itu. Kajian level university. Maka harus dapat gelar mestinya. Ini ngaji tanpa gelar kita. Kitab-kitab besar kita ini, insya Allah. Karena apa? Karena kalau kita nunggu mau kapan lagi. Saya sudah melihat saudara rambutnya sudah berubah. Ini kamu kapan lagi? Kapan ini nyampe berita ini? Apakah ini konsumsi untuk mubalik? Ya saudara kan sama. Kalau udah ngerti jadi aja mubalik. Nggak usah segan-segan. Kita lanjut sini. Jadi kata Imam Syafi'i, aku tidak suka ada makhluk yang dihormati sedemikian rupa sehingga kuburannya dijadikan masjid. Makhafatal fitnah alaih, supaya menghindari fitnah. Anda lihat kan? Di Banten tuh. Kuburan dikasih kelambu. Ngapain dia digigit nyamuk apa gimana? Ya. Tapi kalau kita ngomong besar ya berantem aja. Buat apa dikasih kelambu? Coba. Emang digigit nyamuk apa gimana? Hah? Iya, biar nggak digigit nyamuk. Kesian gitu. Dia mikirnya waktu hidup itu, waduh, ditinggal nanti gigit nyamuk gimana? Tuh. Dikasih kelambu. Iya, diselimutin. Terus kepalanya dikasih sorban. Nah itu tidak ada kesunahan sama sekali. Ya seperti itu. Tapi itulah yang ngomong begitu langsung dituduh Wahabi. Begitu. Langsung. Ya, padahal ini Syafi'i ini. Ini mazhab Syafi'i. Kalau dibawa, saya juga penasaran ini. Sehingga saya punya buku aslinya. Ya, buku asli. Jadi mau ngadu siapa yang lebih Syafi'i gitu. Itu bisa kita lihat pesantren. Tapi dia nggak ngaku. Ah, masa sih?
Imam Syafi'i kan udah wafat lama kok bukunya masih baru. Aduh, gimana ya? Ya kalau mau lebih baru Quran tuh. Nabi sudah wafat ribuan tahun kok masih baru-baru. Ya, utaknya nih. Susah lah ngomong sama orang gitu. Ya, ngadu sampai kapanpun nggak akan ada titik temu. Ini masalahnya wawasan. Wa alaman ba'dahu minan nas, begitu juga orang setelahnya. Jangan gatel, jangan kepo membangun terlalu indah. Jadi kita perlu dengerin saja, jadi supaya gampang, nggak keliru gitu. Tapi keliru nggak keliru tuh nggak ada artinya bagi Allah. Allah kan tahu, ya kan? Walaupun hilang sekalipun, kan Allah tahu. Urusannya kan gaib itu Allah. Buat apa kita hubungan dengan orang meninggal kecuali doa? Doa itu kan Allah yang nyampein. Jadi Allah tahu, oh di sana, di sana. Ya seperti seperti korban Uhud, syuhada Uhud, itu kan sudah nggak ada cirinya. Ya, satu saat terjadi banjir, dengan banjir itu menggeser ini batu-batu, karena dia pasir kan, lalu terbuka kuburannya, terlihat jasadnya masih ada darah, padahal sudah dikubur ribuan tahun oleh pemerintah Arab Saudi, dirapikan lagi, maka dipagar sekarang supaya ini nggak lari ininya, ya. Aja pasir itu kan kena kan bisa erosi, nanti kebuka semua, jadi makanya ditutup buat pengikat. Nah, sekarang kalau kita lihat sana syuhada Uhud, nah itu dipagar. Yustahab ayyuja inda rasil mayit fil qabri alamatan min hajarin au ghairi. Dianjurkan di bagian kepala mayat, kepala jenazah di kuburnya itu dikasih alamat, ciri. Ya. Kita disebut dengan batu nisan ya. Li'anna nabiyya dafana Utsman bin Mad'un wa wada inda rasi hajaran. Karena Nabi mencontohkan saat beliau mengubur Utsman bin Mad'un, beliau meletakkan batu di bagian kepala. Wa qala u'allima biha ala qabri akhi. Kata Rasulullah, aku mencirikan batu ini, ya, kuburan terhadap kuburan saudaraku. Jadi maksudnya Rasulullah sebagai ciri, dia naruh batu. Li'at fana ilaihi man mata min ahli, supaya nanti keluargaku kalau dikubur, ya, ini menjadi ciri dari keluargaku gitu. Li'at fana ilaihi man mata min ahli, supaya dikubur di sini, ya. Nanti keluargaku kalau dikubur di sini. Yang keempat, yustahab ala yuzada turabul qabri ala alladhi ukhrija minhu. Dianjurkan tanah yang digali, ya, itu menjadi penutup kuburnya, jangan ditambah lagi. Jadi ya bekas galian ini, ya, itu ngepas aja, jangan di drop lagi dari tanah lagi tinggi gitu. Gak usah, itu aja sebagai penutup. Ya pasti karena itu digantikan, tanahnya digantikan oleh tubuh lebih dikit pasti kan. Nah itu segitu aja udah. Jangan ditambah lagi satu truk gunduk. Nah, jangan. Udah itu aja. Tanah yang tadi bekas digali digundukkan lagi, dikembalikan. Li'alla yatafil qabra irtifan kathiran, supaya gundukannya itu tidak terlalu tinggi. Nah ini kalau kuburan diurus begitu ya. Kalau pemakaman di DKI itu rapi katanya, mana diurus. Tapi itu mungkin ada ketentuan, ya kita bisa bandingkan dengan Taman Makam Pahlawan lah. Itu pun sempat disemen ya di atasnya. Taman Makam Pahlawan kan disemen kan. Kalau menurut Islam nggak usah disemen. Bagusnya begitu aja rata. Tapi indah, bukan ngawur ya kan. Nah, rumput-rumputannya liar.
rumputannya liar. Supaya rumputan gak liar, dikasih lagi rumput sintetis di atasnya, dikasih rumput sintetis supaya tidak ada anjuran sebenarnya. Tapi ya itu, kalau nggak ada pengurusnya ya pegel sih. Tiap berapa bulan panjang. Mending kalau sekedar panjang. Kadang-kadang di situ sembunyi ular. Seperti kuburan Cina, dari keluarga-keluarga melarat, nggak ada yang ngurus, tinggi-tinggi. Tapi yang rapi itu dia bayar tukang itu, dibayar sama dia. Jadi penduduk sekitar kerjasama dengan ahlul mayit. Kalau di kuburan Cina, dia biasa ngasih bulanan. Nanti dia datang udah bersih, ya, secara rutin. Selanjutnya al-hasayat al-qabri, taburan ke kubur, menabur tanah ke kubur. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah, anna Nabiyya shalla ala Utsman bin Maz'un. Suatu saat Nabi menyalati jenazah Utsman bin Maz'un. Wa atal qabra, beliau pun datang ke kuburan. Fa hassa alai salasa hasayat. Lalu beliau menabur 3 kali taburan. Ya, sebelum kuburan ditutup, kita disunahkan menabur tanah 3 kali. Sunnah. Wa huwa qaim, dalam keadaan berdiri. Jadi nabur itu sambil berdiri. Ya. Sunnahnya. Apa kesimpulan hadis ini? Masyaratul has ala qabri salasan. Dianjurkan, bukan wajib ini. Dianjurkan menabur tanah ke dalam kubur. Wa huwa yakun biyadain ma'an, dengan kedua tangan. Jadi sekali, 2 kali, 3 kali. Ba'dal faraq min saddil lahdi, setelah lahatnya ditutup. Nah, setelah tutup tapi belum penuh semua, baru lahatnya doang, kita sunnah menaruh begitu. Ya, 3 kali. Lian asra fi takmil dafn wa ab'ada an wuqib li banatil qabr. Summa yuhalu turab. Kemudian baru ditimbun, ya. Wa an ta'adzil hadirin bi turab, dan supaya yang hadir juga tidak terkena kotoran tanah. Jadi tanah itu dikembalikan, ya. Yang ketiga, yusahab ayyam kusa al qabri ba'da dafni. Sebelum kita meninggalkan kuburan, disunahkan diam sebentar, ya. Lima rawa Utsman radhiyallahu an, karena ada hadis riwayat Utsman, kana nabi idza faraga minan dafil mayit yaqifu alaih, bahwa Nabi sebelum meninggalkan kuburan beliau diam sebentar, ya. Diam sebentar. Diam tuh ngapain? Beliau berdiri dan berdoa. Nah, ini. Jadi doa sebelum meninggalkan kuburan. Ya. Kata Rasulullah pada waktu itu, istaghfiru li akhikum, beristighfarlah kalian untuk saudaramu. Was'alallaha tathbit, dan mintakan tathbit. Tathbit itu apa? Peneguhan. Ya. Fa innahul ana yus'al, karena karena saat ini dia sedang ditanya. Setelah kita pergi, ya, nanti akan ada malaikat yang datang. Maka sebelum kita meninggalkan kuburan, bukan kuburan secara umum, bukan, kuburan saudara kita itu, kita berdoa, ya. Antara lain bunyinya Allahumma tsabbithu alal iman, Allahumma tsabbit qalbahu alal iman, 3 kali. Allahumma tsabbit qalbahu alal iman, ya Allah teguhkan hatinya di atas keimanan. Ya, itu yang sahih itu. Hadis ini diriwayatkan oleh mana ini? Oh, disepakati, ya. Hadis ini Abu Dawud, Baihaqi, tapi ditulis oleh Fathul Alam, Muhadzab, Majmu', Bayan, Mu'tamad. Nah, itu banyak yang dirilis oleh ulama. Hadis berikutnya, al-istighfaru lil mayyit wa su'alu tathbit wa su'alu fil qabri. Istighfar kepada mayit
memintakan supaya keimanannya diteguhkan. Ya, wasu'al fil qabri, dan soal kubur. Dari Utsman radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Utsman diriwayatkan Rasulullah idza faragha min dafil mayit, setelah selesai mengubur, waqafa alaihi, beliau berdiri sebentar sebelum betul-betul meninggalkan lokasi. Waqala, Nabi bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakan ampunan kepada saudaramu. Wasalu, dan mintakan lahu untuknya at-tathbit, peneguhan keimanan. Fa innahul ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Ya, hadis ini riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Hakim. Kesimpulan, intifaul mayit bi istighfaril hayyi lahu, wa fihi warada qauluhu wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mayat atau jenazah itu mendapat manfaat dengan istighfar. Jadi kepada yang sudah meninggal, makanannya bukan lagi roti, ya, minumannya bukan lagi air, tapi istighfar. Itu yang paling penting, ya. Sesuatu yang bermanfaat buat yang sudah meninggal itu istighfar. Ini juga dikuatkan dalam sebuah ayat surat 47 ayat 19. Wastaghfir li dzambika, mintakanlah ampunan untuk dosamu, dosa mukminin dan mukminat. Yang kedua, soal qabri, soal kubur. Wa anal mayyita yus'al, mayat akan ditanya. Wa an Anasin radhiyallahu an, dari Anas, qala al abdu idza wudiya fi qabri, seseorang ketika selesai dikubur, wa tuwiliya, yang ngiring sudah pergi, ya, hatta innahu la yasma'u qara'ani alihim, hingga dia mendengar derap kaki dari pengunjungnya, kaki yang dulu kaki dari orang yang mengantar dia ke jenazah, ke kubur, itu didengar meninggalkan, ya, semakin pelan gitu kan, berarti sudah semakin jauh. Atahu malakan, datang kepadanya dua malaikat. Fa'aqadahu, lalu ia didudukkan. Fayaqulani lahu, lalu kedua malaikat itu bertanya, madza kunta taqulu fi hadza rajul Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Ya. Tapi yang nanti ada hadis lagi yang isi pertanyaannya cuma 3. Sehingga inilah yang menginspirasi ulama menulis buku Usulus Salasah, 3 pokok. 3 pokok itu ada 3 yang akan ditanya di kubur. Pertama adalah man robbuka, siapa Tuhanmu, ya. Kemudian wa ma dinuka, apa agamamu. Terus wa man nabiyuka, siapa nabimu. Nah, bukan sekedar menjawab bukan sekedar menjawab tokmol begitu, tapi maksudnya apa yang kamu tahu tentang Tuhan. Itu kan? Contohnya, kalau Anda dihadapkan pada pertanyaan, apa yang Anda tahu tentang Masjid Hidayatullah? Nah, oh, Masjid Hidayatullah itu masjid yang ada di BPI. Itu orang yang rendah jawabannya, ya. Tapi kalau yang wawasannya luas, pengurusnya sekarang ini, pengajiannya ini gitu. Itu berarti wawasan kan. Tapi kalau yang wawasan dangkal, ya dia hanya tahu itu masjid yang ada di Pangurawi dekat pohon asem, begitu aja sebentar. Tapi kalau yang luas, saya tahu DKM-nya ini, kebiasaan di sana begini, nah dia tahu. Jadi wawasannya luas. Itu yang dimaksud. Pertanyaannya satu, jawabannya bisa ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang dan benar, ini akan mendapat apresiasi yang lebih banyak. Tapi kalau yang dangkal, ya segitu doang. Wa ma dinuka, apa agamu? Islam lah. Nah, sebatas itu. Islam terdiri dari akidah, syariah, akhlak.
Ya, akidahnya begini, syariahnya begini, akhlaknya begini. Panjang lebar dia menjelaskan. Waman robuka, siapa Tuhan? Allah, itu yang dangkal. Allah yang punya sifat begini, Rahman Rahim, menurunkan kitab, bla 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 bla, panjang. Jadi apa yang Anda tahu maksudnya? Ya, tentang Tuhan. Waman robuka. Apa yang Anda tahu tentang Islam? Apa yang Anda tahu tentang Muhammad? Itu yang akan ditanya. Bukan hanya sekedar itu. Apa yang kamu tahu tentang man robuka, siapa itu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa Rasulmu? Muhammad. Oh benar, ya udah. Bukan begitu. Itu untuk yang dangkal. Tapi konon meskipun dijawab dengan minimalis, itu pun tidak semua mampu menjawabnya katanya. Ya mungkin lupa ya. Ya kadang-kadang orang ditanya juga meleset sih. Iya, sudah beda alam. Beda alam, beda fokus. Karena orang kalau lagi panik gitu kan, walaupun itu ketemu sehari-hari bisa hilang gitu. Ngeblank. Katanya begitu. Katanya sih kalau orang kafir tuh gitu aja katanya. Ditanya. Kalau dalam bentuk. Apa? Nggak ngerti. Tempeleng, pok gitu kan. Itu katanya gitu. Ya. Ada lagi yang nyangkal, mungkin tuh orang yang suka durhaka. Masa sih Allah sekejam itu? Ya mungkin dia karena dia suka durhaka. Jadi membela diri, Mas, Allah sekejam itu. Enggak lah. Allah kan penuh dengan kasih sayang. Ya udah nanti ngadepinnya sendiri. Ya kan? Nanti kita buktikan benar nggak? Nah, itu ya. Kemudian azraqani, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ada tambahan lagi, azraqani, aswadani. Nah, bertubuh hitam, matanya biru katanya. Si dua makhluk ini, malaikat-malaikat ini hitam, biru katanya matanya. Yuqal li ahadima munkar wal akhar nakir. Inilah yang terkenal dengan mungkar dan nakir yang akan datang. Kata Mama Gufron, saya alhamdulillah sudah membangun komunikasi. Jadi saudara-saudara yang punya kerabat, punya family meninggal, beritahu saya. Nanti saya akan titip ya. Ya. Saya akan titip kepada mungkar nakir supaya jangan digalakin lah singkatnya gitu ya. Satu lagi kesimpulannya. Yustahab ayam kusal musyayyi'un al-qabri ba'da dafni sa'atan yad'u lil mayyit wa yastaghfirunahu wa yas'aluna tsabat wa yaqiru syai'an indahu minal Qur'an. Dianjurkan bagi yang ngiring jenazah sebelum meninggalkan lokasi diam sebentar sambil berdiri lalu mendoakan. Setidak-tidaknya itu 3 kata ya yang direkomendasikan oleh Syekh Utsaimin. Doanya adalah Allahumma tsabbit qalbahu alal iman. Ya Allah teguhkanlah. Kalau Anda nggak hafal bahasa Arabnya, ya Allah teguhkanlah keimanannya. Ya. Allahumma tsabbit qalbahu alal iman. Tapi kalau bagus redaksinya kita ucapkan Allahumma tsabbit, ya Allah teguhkan qalbahu, hatinya di atas keimanan. Singkatnya, teguhkan keimanan hatinya. Ya, itu kita ucapkan 3 kali. Tapi di sini ada tambahan, wa ayaqra'u indahu syai'an minal Qur'an, dan bacain Quran juga. Nah, ini ijtihad dari pengarang. Ini sehingga marak kita ya. Enggak tahun-tahun, kadang-kadang 30 juz. Wa in khatamul Quran kulau kan afdal. Nah ini, kalau sampai khatam bagus pisan kata dia. Nih, ini provokasi. Provokatornya ya. Wa anna Ibnu Umar ustaz qiraat awal Baqarah. Kalau Ibnu Umar menganjurkan membaca awal surat Al-Baqarah dan akhirnya, awal dan akhir dibaca di situ. Hatta yastami mayit bi qabri, supaya mayat tenang, terhibur katanya. Tapi karena masalah gaib, hemat saya kalau tidak ada rekomendasi dari Rasulullah jangan lakukan. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu.
Apa yang nyaman tidak nyaman untuk mayit kita nggak tahu. Kalau bakal nyaman sekalian dikasih AC, ya, dikasih HP supaya dia bisa iseng-iseng nunggu kiamat kan? Iya, buka YouTube. Jadi tahu keadaan dunia. Nah, itulah saudara, akhir dari kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga masa depan anak-anak kita dicerahkan, dimudahkan, serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.